Kenapa sih, Cin? Mungkin kamu kecapean kali. Selamat. Terima kasih banyak. Mempelai wanitanya cantik ya? Zak, Zak, kamu kenapa sih? Hidup baru loh ya. Cantik banget hari ini ya. Mari. Selamat ya. Makasih ya udah datang. Selamat ya. Selamat Tante. Ini kenapa? Waduh, sakit banget ya Bu ya. Ngantar wanitanya pingsan. Ya, kenapa ya? Wah, ini kecapean kali Bu. Pak, Ya, ini Mbak. ada apaan ya? Itu Mbak, pengantin wanitanya pingsan Mbak. Kalau boleh tahu, kenapa ya Pak pingsannya? Nggak tahu ya Mbak. Isi Mbak. Ya. Apa jangan-jangan dilihat setan ya? Kamu tuh jangan sembarangan, Zak, kalau ngomong. Mana ada sih setan siang-siang? Kita lihat aja yuk. Yuk. Sayang. Ini kan sekarang kita pulang aja ya. Ya udah yuk, kita pulang. Mungkin pengantinnya cuma kecapean aja kali. Ya? Yuk. Saya Ya. Oh iya, Dra. Mir, terus giliran kalian menikah kapan? Doain aja secepatnya ya, Kak. doain aja cepatnya. Ya udah deh. Za. Duluan ya? Iya, iya. Thank you. Iya. Thank you. Hati-hati ya. Thank you. Ayo. Bye. Hati-hati ya. Yup. Aku nggak habis pikir. Kenapa Amira bisa-bisanya jadian sama Andra? Za. Kamu yang sabar ya. Mungkin Amira emang bukan jodoh kamu. Loh, Amira, kok kamu udah pulang sih, Nak? Tumben banget. Biasanya kalau undangan suka lama pulangnya. Andrenya lagi sibuk, Ma. Makanya Amira pulangnya cepat. Terus giliran kalian kapan? Hah? Iya, giliran kalian. Kan usia kamu udah mapan. Jadi wajar dong kalau kamu menikah. Ma, Amira baru aja selesai kuliah. Di Indonesia baru 2 bulan. Terus sekarang Mama nyuruh Amira nikah. Sayang, Mama sama Papa itu pingin sekali menimang cucu. Iya. Bentar ya, Maya. Iya, sayang. Ntar malam aku ke rumah kamu. Oke, boleh dong. Sampai ketemu ya. Dah. Amira, mulai malam ini Mama tegaskan. Tidak boleh ada cowok yang datang ke rumah kita lagi.
Kecuali dia memang benar-benar serius untuk melamar kamu. Mengerti? Kak, si Amira tuh aneh ya. Aku tuh nggak habis pikir deh. Kok bisa gitu si Amira jadian sama si Andra? Maksudku selama ini tuh mereka tuh kemana aja gitu loh. Kenapa baru jadian sekarang? Kakak juga bingung sih. Padahal kan dulu Amira tuh nolak Andra terus kan? Sebenarnya salahku juga sih. Kenapa nggak dari dulu gitu aku nyatain perasaan aku sama si Amira. Coba kalau dari dulu dia tahu, mungkin aku nggak senyesel kayak sekarang ini. Ya pasti kamu bakalan ditolak lah sama Amira. Gian sih takut sama perempuan. Ini bukan masalah takut apa enggak. Masalahnya itu ya, aku tuh nggak tahu perasaannya si Amira itu ke aku gimana. Sekarang kalau aku nyatain perasaan aku ke dia, terus aku tolak dia, ya aku malu lah. Ya itu kenapa aku bilang aku salah. Karena aku pengecut sih memang. Bukan masalah aku takut sama perempuan. Kak, kamu tau nggak? Tadi pas kita kondangan di tempatnya si Nina, kenapa aku bengong terus tuh? Aku ngeliat hantu, Kak. Eh, ngigo kali kamu salah lihat. Serius, aku ngapain bohong sama kamu? Sekarang kamu coba pikir, yang aku lihat ini ya, orang tuh berdiri di kesampingnya si Nina, itu pakai baju pengantin, matanya tuh pucet, hitam. Mungkin nggak tamu datang ke kondangan kayak begitu? Eh, Terus ada, kenapa Za? Nggak ada apa-apa kok. Kamu tuh jadi laki-laki tuh jangan penakut kayak gitu dong. Orang nggak ada apa-apa juga. Za, nggak ada apa-apa juga sih Reza. halo sayang. Hai. Capek banget ya. Tadi macam ya? Lumayan semalam macet. Bukan biasa aja kabar. Malam tante. Malam. Sebaiknya kamu pulang saja. Kecuali kalau kamu memang benar-benar serius ingin segera menikahi. Ah, iya tante. Saya memang sudah berpikir secara matang-matang kalau saya akan melamar Amira tante. Tante tidak suka basa-basi. Kalau kamu memang serius, besok kamu harus melamar Amir. Tapi tante, Kenapa? Kamu takut? Itu tandanya kamu nggak serius sama Amir. Bukannya begitu tante. Cuma kalau bisa jangan mendadak juga. Begini, Naandra. Papa Amira itu sekarang lagi kronis dan menjalankan perawatan intensif di sini. Jadi kita tidak tahu kan umur orang? Tapi saya belum ada persiapan tante. Gimana kalau minggu depan tante? Masalahnya, besok Tante harus segera terbang ke Singapura untuk menemani papanya Andra. Kalau menunggu minggu depan, kita belum tentu akan kembali. Ya udah kalau gitu, saya akan coba bicarakan ke orang tua saya tante. Kalau gitu, saya pamit dulu tante. kau pulang dulu ya.
Andra, kamu tuh kenapa sih, ha? Papa perhatiin kamu tuh kayak orang bingung. Ada apa? Dra, kalau kamu ada masalah, cerita. Ini mah, Pak. Tadi mamanya Amira bilang kalau aku harus melamar Amira besok siang. Kamu pasti udah berbuat kelewat batas sama Amira ya? Iya. Dra, tapi Amira nggak hamil kan? Enggak lah, Ma. Nggak mungkin Amira hamil. Malah kita jarang ketemu kok. Ya terus masalahnya apa? Sampai mamanya minta supaya kamu ngelamar Amira. Papanya Amira itu sedang sakit keras di Singapura. Jadi, mumpung semuanya masih ada umur, mamanya Amira minta aku untuk menikahi Amira. Dra, Mama mau tanya. Kamu sudah siap untuk nikah lagi? Buru-buru mana juga. Ini kenapa juga kancingnya coba? Anginnya kencang sekali ya, Pak? Iya nih, Ma. Ini kan kita sekarang dalam lagi aja yuk. Kenceng banget sih anginnya. Masih kenceng, Ma. Mudah-mudahan ini bukan tanda buruk. Iya, Ma. Begini Bu, maksud kedatangan kami untuk meminta restu dari Ibu agar anak kami, Andra, untuk bisa mempersunting putri Ibu, Amira. Iya, saya memang udah menyampaikan hal ini kepada Nak Andra. Kebetulan memang nanti malam saya akan berangkat ke Singapura. Makanya saya meminta Nak Andra untuk datang siang ini, Ibu, Bapak. Ya, Ini cincinnya. Ayo dipakai. Anginnya kencang sekali ya. Tadi juga waktu saya mau kemari, anginnya sangat kencang ya. udah. Ayo Andra. Andra,
Mungkin kamu belum berdoa, nak. Coba baca bismillah dulu deh. Iya. Alhamdulillah. Jadi rencana menikahnya kapan ya? Saya sih kepinginnya secepatnya 2 bulan ini, Bu. Biar semuanya bisa cepat. Halo sayang. Aku seneng banget sayang. Ternyata kamu serius sama aku. Aku mau telepon Kak Biba sama Riza dulu ya. Minta bantuin untuk persiapan kita. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Aku harus melakukan sesuatu sama Biba. Ada apa, Ndra? Enggak apa-apa. Aku agak-agak ngantuk aja. Dra, kalau kamu ngantuk, biar papa aja yang nyetir. Emang Bapak yang bawa? Nggak usah. Aku udah nggak apa-apa kok beneran. Jaga diri baik-baik. Iya. Jangan pulang terlalu malam loh, awas. Iya, Mama. Saya dong. Ya udah kalau gitu Mama pergi dulu deh. Iya, hati-hati ya, Mama ya. Nah, Kamu jaga diri baik-baik iya. ya, sayang. Mama kalau udah nyampe nanti kabarin ya. Oke, Ya udah. sayang. Dadah. Dah. Halo. Halo, apa kabar kamu? Baik, Za. Aku baru aja dilamar sama Andra dong. Halo? Iya, Andra lamar kamu. Wow, kapan? Maksudku, aku terkejut aja sih. Cepet juga ya Andra ngelamar kamu. Kok kamu gak cerita ke aku sih, Ra? Iya, emang nggak ada rencana sih sebenarnya. Cuman Mama tuh nyuruh aku supaya cepet nikah sama Andra. Jadi ya Gitu deh. Oh, emang kalian kapan rencana buat nikahnya? Rencananya 2 bulan lagi. pas tanggal 23. Jadi barengan sama ulang tahun aku. Oh ya, kamu bantuin aku ya. Iya, iya. Za, makasih ya. Sama-sama, Ra. Za, cepetan Za. Iya kak, bentar. Mau apa lagi kamu? Maaf. Gue cuma mau bilang. Jangan pernah sekali-sekali membongkar rahasia gue, Kamira. Kalau gue udah pernah nikah. Kenapa? Otak. Gue bilang tetap diam. Atau gue terpaksa menghabisi nyawa lo. Jadi aku tuh mau minta bantuan Kak Biba sama Reza. Karena kan Kak Biba udah punya pengalaman dalam hal ngurus wedding. Nah aja, aku pasti siap kok buat bantu kamu. Jadi gimana? Kamu wedding yang seperti apa? Yang sederhana aja, Kak. Oke. Terus kira-kira kamu mau nyebar berapa undangan? 500 kira-kira. Kamu pakai priwet nggak? Iya dong. Biar lebih berkesan, walaupun sederhana, mending nggak biar lebih afdol lah. Ya nggak sih? Kok aku mendadak merinding gini ya?
Kok sama kayak sih? Aku juga ngerasa kayak aneh gitu deh. Kita pindah ke dalam aja. Yes, deh. Halo? Tadi Kak Biba sama Reza datang ke rumah. Iya, aku diskusiin masalah pernikahan kita ke mereka. Ya udah, terus mereka ngomong apa? Terus juga Kak Biba minjemin aku buku yang isinya gaun-gaun pernikahan gitu, bagus-bagus deh. Ada-ada aja deh. Ya udah kalau gitu nanti aku telepon dia. Dan aku bilang terima kasih ke dia. Lah besok kan ada pernikahannya teman kuliah aku, sayang. Besok. Tuh kan, urusan aku aja dilupain terus. Eh, sayang. Mati lampu sayang, ntar aku telepon lagi ya. Ntar. Udah center ya. Suara apaan sih? Kok perasaan aku jadi gak enak gini? Kenapa? Aku di mobil aja deh. Aku tunggu di sini sih, sayang. Masa aku ke nikahan sendirian? Ya udah deh. Ya. Kasih. Sayang. Kenapa sih? Gak apa-apa. Kita masuk yuk. Selamat ya, makasih. Mas selamat ya. Kasih Mbak. Kapan mau nyusul nih, Ra? Ya doain secepatnya ya. Ya udah lanjutin aku. Oh iya. Mau ke belakang dulu. Mari. Kasih ya. Ya, pengennya sih begitu. Iya. Si kondisinya aja. Namanya ini kan mas. Juli. Tunggu. Aduh, pelan. Yuli, kenapa sih? Ini kali dia kecapean, maklum acara seperti ini kan tenaga agak terkuras. Iya, tadi aku lihat hantu menyeramkan. Mana ada hantu yang kayak gini? Aduh. Sayang, kamu ngagetin aja deh. Kamu kenapa sih? Pulang yuk. Aku mau kamar mandi bentar. Oh, ya udah.
Kenapa sih? Enggak, Kenapa sih? Ada apa? enggak ada apa-apa. Mendingan sekarang kita pulang, Jim. Oke. Oh. Sayang, masa ya? Tadi itu Yuli pingsan, itu gara-gara dia ngeliat ada setan perempuan di gedung itu. Hah? Iya. Terus anehnya lagi, pas Dara nikah di situ juga, dia sempat pingsan kan tuh. Nah, dia itu katanya pingsannya juga karena ngelihat ada setan perempuan. Serem banget ya. Bisa nggak kalau misalnya kita nggak ngebahas ini? Kenapa? Takut ya? Cowok kok takut. Ya, berisik tahu. Yang bikin kopi dong. Ini gaya banget sih kamu nyuruh-nyuruh aku udah kayak suami aja. Ya bentar lagi kan jadi suami istri. Ya udah iya. Bentar. Nyampe pahit. Iya. Ah. Enggak ada apa-apa. Kamu Tadi nungguin kamu jadi parno aja sih lama-lama. katanya calon suami aku. Tapi kok penakut? Iya deh, udah nggak usah dibahas. Yang penting sekarang kita bahas soal pernikahan kita ya. Oh ya, Kak Biba udah minjemin aku contoh-contoh baju pengantin. Nah, aku pikir baju ini juga bisa kita pakai buat priwet. Kalau masalah konsep sih aku pengennya kita foto priwet tuh di pantai, terus suasananya pas lagi sunset. Kalau emang nggak bisa di pantai, ya di sawah juga lucu sih sebenarnya. Kenapa lagi sih? Aduh, mahu kamu nih kayaknya nih. Aduh, perut aku sakit. Jangan-jangan gara-gara kopi aku lagi. Enggak. Yang jelas sekarang terserah kamu deh konsep seperti apa. Aku ikut aja. Yang penting sekarang aku mau pulang ya. Tapi bener kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kamu anterin aku ya di depan ya. Ya, aku anterin, oke. Duh, maaf ya. Sayang, kamu yakin kuat? Aku kuat kok. Tapi nanti kalau mah kamu kambuh lagi di jalan gimana, sayang? Beneran. Aku bisa kok sayang. Beneran. Sayang kenapa sih? Andra, kenapa? Andra! Andra! Kenapa sih akhir-akhir ini dia aneh banget?
Kamu yang diikuti itu kan? Kamu mau apa dari saya? Kenapa kamu selalu ikutin saya? Apaan sih, Kak? Nggak lucu deh, Kak. Kenapa sih? Aku tadi, aku... Percuma kamu juga gak mau percaya sama cerita aku kan? Pasti mau cerita tentang hantu lagi ya? Aku sebenarnya sih mau cerita juga, cuma... Cerita tentang apaan? Udahlah, lupain aja. Kamu tidur, Gi? Kamu tidur. Udah jam 12. Ada apa, Ma? Dengar nggak? Itu si Andra teriak-teriak. Cuma halusinasi gue doang. Dra, buka Dra. Kamu kenapa? Gak apa-apa, mah. Gak apa-apa. Malam-malam kau teriak-teriak. Gak ada apa aja. Iya, Pak. Minta maaf, Pak. Tadi soalnya aku habis berhalusinasi. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok, Ma. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Tapi aku harus bikin laporan dulu. Udah, Dra, kamu istirahat aja. Besok Mama antar ke dokter ya. Iya. Jangan lama-lama ya, Bro. Kita mau nyetak undangan di mana nih, Za? Di pasar Tebet kali ya. Soalnya banyak yang murah di situ, banyak pilihan juga. Oh ya, Mir, terus gimana kamu foto priwetnya? Aku sih udah ngomongin sama Andra, tapi belum tahu gimana. Soalnya kata Andra terserah aku. Kamu nggak bisa semuanya dadakan kayak gini dong. Kamu tuh harus matang-matang. Karena nanti kalau misalkan foto hasilnya itu nggak maksimal, nanti kamu kayak gimana? Kalau kamu mau komplain lagi, kamu nggak bisa foto lagi dong. Karena waktunya udah mepet. Ya, abis gimana, Kak? Sekarang orang tua aku dua-duanya di Singapura. Terus Andra juga sibuk kerja. Iya loh, Mir. Kamu gedung resepsi aja kamu belum booking. Mir, kamu tuh semuanya serba dadakan. Kamu tuh harus segera deh untuk milih gedungnya tuh kamu pakai gedung yang mana. Terus kamu harus langsung cepat booking. Nanti keburu di booking orang lagi deh. Aku tuh bingung ya sama si Andra. Ini kan hari pentingnya dia, tapi kenapa dia tuh nggak pernah memprioritaskan hari perkawinannya ini? Halo, sayang. Halo, sayang. Ini aku lagi di jalan sama Kak Biba sama Reza. Aku hari ini nggak masuk. Dia habis periksa ke dokter.
Katanya aku besok istirahat. Loh, mah kamu kambuh lagi ya? Ya udah gini, aku kesana sebentar ya. Ya, tunggu ya. Dadah. Kak, Za, kita ke rumahnya Andra bentar ya, dia sakit. Terus Tante, mamanya Andra kambuh lagi nggak Tante? Dokter bilang katanya dia kena depresi ringan. Semalam dia teriak-teriak katanya kena halusinasi. Ayo silakan. Dra, nih ada Amira sama temen-temennya. Masuk masuk. Lalu tinggal dulu ya. Iya, iya, makasih Tante. Gimana keadaan kamu? Kalau kata dokter sih aku disuruh banyak istirahat. Oh iya, gimana perkembangan persiapan pernikahan kita? Sebenarnya hari ini aku sama Kak Biba pengen langsung nyetak undangan, cuman kita mampir dulu ke sini. Ya, so far sih so good. Oh ya, tentang foto prewedding, ini waktu kan udah mepet banget nih. Barangkali aja lu udah ngerasa enakan, gimana kalau fotonya ntar sore? Ya, kalau memungkinkan sih. Ya, boleh sih. Oh ya, terus soal baju yang mau aku pakai buat priwet, sebentar. Aku udah milih yang ini. Ini? Jangan. Jangan yang itu. Ganti. Loh, kenapa sayang ini kan bagus? Aku bilang ganti. Em, em, kalau kalau yang ini, Ya udah. Ini bagus nih. Ini aja. terus masalah tempat pernikahan kita, jadinya kamu mau di gedung yang mana? Sekarang kalau untuk yang itu kamu yang ngurus aja deh. Oke, ya udah nanti aku sama Kak Biba biar diskusin masalah ini. Aku sekarang pamit duluan ya sayang, mau langsung ke tempat pencetakan. Gini aja deh. Gimana kalau misalnya sekarang kita ke tempat pemotretan private-nya? Loh, tapi kalau misalnya kamu nanti tiba-tiba kambuh gimana? Enggak kok, aku udah gak apa-apa beneran. Ya udahlah Mir, nggak apa-apa. Lagi ini waktu udah mepet banget nih. Si Andra juga tau lah yang terbaik buat diri dia sendiri. Ya gak sih? Satu, dua, tiga. Oh, oke. Aku merasa merinding. Kamu tuh suka aneh akhir-akhir ini. Merinding lah, kadang-kadang halusinasi. Kenapa sih saya? Coba sini. Oh iya, Lagi ya. sorry. Ya. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mira cantik ya. Iya. Seandainya itu aku ya kak. Bisa. Oke. Za, Hey, gimana? Bagus nggak? Lihat tadi, bagus. bagus. Bagus ya? Lihat ya. Tapi kalian nih mesti ngebahas loh tentang gedung pernikahan yang mau kalian pakai. Kan bentar lagi waktunya. Bener, Rora. Kamu tuh harus mikirin matang-matang. Karena kan ini menyangkut budget juga kan. Jadi, ya daripada nanti kamu malah ribet selanjutnya kan. Terus kalian punya rekomendasi tempat atau apa gitu? Mungkin di Balai Martini, Gedung Sudirman, atau yang lain. Gedung Martini. Bagus juga tuh. Gimana sayang? Oke. Ya udah, aku telepon temanku dulu ya.
Ra, ternyata udah di booking semua sampai 3 bulan ke depan. Ya, jadi gimana ya? Eh, Kak, kalau gedung putih gimana? Nggak setuju. Kenapa sih? Kamu tuh aneh deh, setiap aku ngusulin sesuatu selalu ditolak. Ya terus kita mau pakai gedung yang mana? Ya kita cari tempat lain aja. Ya tempat lain itu ya gedung apa, namanya apa, sebutin dong. Waktu kita tuh 5 minggu lagi. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Kita cari gedung lain selain gedung putih. Ya udah gini. Biar gedung, masalah gedung, biar aku sama Kak Bibah yang ngurusin. Ya kita sebisa mungkin kita cari gedung mana yang available buat kita sewa 5 minggu ke depan. Tapi kalau emang udah nggak ada ya pakai gedung putih, udah nggak ada pilihan lain. Ya udah kalau gitu coba kalian bantu ya. Oh ya Kak, kita belum sempat nyetak undangan nih. Gimana ya? Oh, eh untuk undangan nanti biar aku sama Reza aja yang ngurusin. Besok aku bakalan kesana sama Reza, ya. Lu sorry banget ya ngerepotin kalian. Enggak kok. Makasih sayangnya. Aku juga minta maaf sama kamu. Kalau belakangan ini aku sering buat kamu marah, buat kamu bete. Iya, aku ngerti kok. Beneran. Iya. Saya aku pulang ya. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Iya, iya. Dadah. Dah. Ya, rusak lagi. Ma? Ma? Lu? Ma? Ma? Ndra, Mama?
Ada apa? Hah? Dari kemarin kamu mengigo terus. Ada apa, Ndra? Papa. Kirain siapa? Kamu pikir Bapak hantu? Sekarang Bapak cekik kamu sekalian ya. Enggak, bercanda. Ya udah. Papa cuma mau cek keadaan kamu aja. Istirahat ya. Kan, bangku aku. Ini juga tuh kan. Ngagetin aja. Halo, Pak. Sudah tidur, nak? Belum. Mama cuma mau kasih kabar kalau kondisi papa udah semakin membaik, sayang. Mudah-mudahan kita bisa segera pulang biar mama bisa bantuin kamu, sayang. Iya. Amira kan dibantuin sama teman-teman, terus Andre juga ngebantuin. Syukurlah kalau begitu. Iya. Mama makasih udah nelfon ya. Kalau gitu udah dulu ya. Jadi undangan gimana, Kak? Udah dicetak semuanya? Udah, tadi aku sebelum kesini aku kesana dulu. Ini juga aku udah bikinin kok semua checklist. Bentar, bawa ya. Oh, ini dia. Ini nama-namanya. Kita cek lagi, bener apa enggak. Kasihan sekali kamu, Ra. Seandainya kamu tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Oke, berarti yang belum itu tinggal gaun, gedung, sama catering. Makanya kamu secepat mungkin kamu putusin gedung mana yang mau kamu pakai. Iya sih. Oke, kalau gitu aku bantu untuk telepon gedungnya aja ya. Oh, iya. Ini pakai handphone aku aja. Bentar ya. Ternyata semua gedung udah disewa. Sisa gedung putih aja. Gimana? Kak, kok gedung putih sih? Gedung putih kan angker. Ya abis gimana? Kita juga kan nyewanya kan dadakan kan. Jadi ya dapetnya gedung putih. Sebenarnya sih nggak apa-apa pakai gedung putih. Aku juga suka sih sama gedungnya. Ya walaupun kata orang itu angker, tapi kayaknya nggak masalah deh. Ya udah kalau kayak gitu kita langsung ke gedung putihnya aja ya. Kita langsung booking terus kalian kita DP-in. Oke. Lagian kamu sih, Ra. Kenapa sih mesti nurutin si Andra? Ini kamu tuh nikah 5 minggu lagi. Kalau nurutin dia, gedung ini nggak mau, gedung itu nggak mau. Mau nikah di mana? Jalanan. Aku telepon Andra dulu ya. Sayang. Halo. Sayang, kita tadi udah menghubungi beberapa gedung, terus semuanya tuh full, pada penuh semua. Yang bisa dipakai di tanggal itu ya cuman gedung putih, gimana dong? Kan sudah aku bilang, jangan pakai gedung itulah.
Ya habis gimana dong? Emang kenapa sih kok nggak mau pakai gedung putih? Masa harus diundurin? Ya, aku bilang cari dulu tempat lain, ya. Ya udah, tadi kan aku udah bilang, udah ditelepon semuanya. Yang bisa itu cuman gedung putih, yang bisa dipakai pada tanggal 23 bulan depan itu ya cuman gedung putih. Nah, masih banyak perkantoran atau gedung-gedung hall atau apa kayak gitu kan yang masih kosong nih buat sewain buat pernikahan. Itu momen spesial kita loh. Aku nggak pengen biasa-biasa aja. Ya udah, pokoknya intinya aku nggak setuju kalau misalnya kamu pakai gedung putih itu. Ya udah, terserah aku juga. Aku pengen di gedung itu. Pokoknya titik, aku mau di gedung itu. Dan sekarang aku sama Kak Biba, sama Reza, aku berangkat ke sana langsung mau booking. Oke? Udah ya? Ra, kamu yang sabar ya. Orang yang mau menikah itu biasa mendapatkan masalah seperti ini. Ini tuh belum seberapa. Nanti kalau kamu sudah menikah, itu kamu akan mendapatkan masalah yang lebih pelik lagi. Jadi kamu harus kuat, ya? Iya. Ya. Kamu tetap mau di gedung putih? Iya, nggak ada salahnya kan kita booking dulu. Ya buat jaga-jaga, Ndra. Ya, kenapa nggak coba di Masjid Atin? Emangnya kenapa sih kok kamu nggak mau banget di gedung putih? Ya ampun, booking tinggal booking pakai acara masalah segala. Nggak mau di masjid itu, nggak mau di gedung itu. Ya kan kalau nggak di gedung itu mau di mana, Ndra lo? Hah, di kolong jembatan. Lo nggak usah banyak Andra, ngomong. udah, Andra, apaan sih? Kamu tuh kenapa sih kok marah-marah? Udah deh, kalau kamu mau macam-macam di sini, mau ngajak ribut di sini, mending kamu pulang aja. Permisi, apa benar ini rumahnya Amira? Saya Amira. Saya dari Soulmate Enterprise mau ngantarkan ini. Tolong. Yuk. Tanda tangan di sini. Oke. Wah, bagus. Kamu cantik banget, Ra, di sini. Cocok deh jadi model. Makasih, Kak. Makasih loh. Kamu nggak mau lihat apa, Ndra? Andra, kamu tuh kenapa sih hari ini? Tadi marah-marah terus sekarang fotonya dibanting. Kamu kenapa sih? Aku nggak suka foto ini. Kita foto ulang. Foto ulang buat apa lagi sih, Ndra? Emang ada masalah apa lagi di situ, ha? Aku bilang foto ulang. Kamu tuh keterlaluan ya. Buang foto ini. Halo. Halo sayang. Oh, ada apa nih? Kok kamu kayaknya nangis deh? Ada apa, Nak? Enggak, Ma. Amira nggak nangis kok. Kamu jangan bohong, sayang. Mama tahu perasaan kamu. Amira cuma sedih aja, Ma. Karena semenjak Amira mau nikah sama Andra, terus Amira nyiapin semua persiapannya, Amira sama Andra justru makin sering berantem. Sabar ya, sayang. Semuanya memang harus dipikirkan dengan kepala dingin. Memang sudah sampai mana sih persiapan kalian? Sebenarnya sih semua berjalan lancar. Tapi cuman masalah gedung aja yang belum ketemu. Coba kamu diskusikan lagi sama Andra dengan baik-baiknya, sayang. Oh ya, kamu mau ngabarin kalau kamu pan pulang. Nanti Mama akan bantuin kamu, sayang.
Alhamdulillah papa udah membaik, Ma. Ya sudah, kalau gitu ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak diangkat. Keras kepala juga tuh orang. Jangan-jangan dia ke sana lagi. Masih dibiarin. Aku tuh setiap kesini ya selalu inget Rizka deh. Rizka siapa, Kak? Iya, siapa sih, Kak? Rizka siapa? Klien kakak. Eh, aduh, aduh gimana ya? Jadi Rizka itu calon istrinya Andra yang meninggal di gedung ini. What? Calon istrinya Andra. Kakak kenapa nggak pernah cerita sama aku sih? Andra juga nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Aku minta maaf banget. Tapi Andra ngancem aku buat gak cerita sama siapa-siapa termasuk kamu. Andra ngancam kamu. Andra, kamu kenapa nggak pernah bilang ke aku sih, Kak? My God. Jangan-jangan hantu yang selama ini menghantui semua pengantin di gedung ini itu Rizka. Atau yang terparah, Rizka dibunuh sama Andra. Mira. Ya udah gini deh, kalau nggak, mending kita masuk sekarang ke dalam. Keburu malam juga soal ini. Yuk. Kantornya di mana ya, Zara? Iya, ini harusnya ada bagian informasi loh. Ya kan? Jadi bingung kita kalau kayak gini. Apa kita mau lihat di situ coba? Oh ya. Yuk. Loh, Kak Biba mana? Kemana ya? Tadinya di belakang kita perasaan. Iya. Gak ada, Za. Duh, kok perasaan aku jadi gak enak ya? Aku telepon. Gak aktif. Aduh. Kenapa ya kok? Aku juga jadi mikir yang enggak deh. Kita cari dulu kali ya. Iya. Kak Biba. Lo tau apa sih? Hah? Gue udah pernah bilang kan sama lo. Jangan pernah bongkar rahasia gue. Kalau gue sudah pernah nikah. Gue minta maaf. Gue salah. Gue cuma keceplosan, Dra. Gue minta maaf, Dra. Gue minta maaf. Dan gue juga udah pernah bilang.
Apa yang akan bawa? Oh, sama. Gue minta maaf, Dra. Mau lari kemana lagi? Eh? Habibah, Si Kabibah. Habibah. Pak, misi Pak, saya mau nanya. Kita lagi nyari teman sama kakak saya. Bapak kira-kira ngeliat nggak ya? Ada perempuan lewat di sekitaran sini. Ya Tuhan. Jadi selama ini Ampun, Bapak sebentar ya. jawab! Ampun, saya hanya tukang sapu. Sumpah bukan saya yang membunuhnya. Terus kenapa Bapak nyerang kita? Hah? Kenapa? Hah? Siapa yang nyuruh Bapak? Andra, dan dia juga yang menyuruh saya menguburkan mayat itu di sini. Kabibah. Kabibah. Kak. Lo bisa. Lo binatang dong, kalau binatang kenapa bunuh aku? Aku gak pernah nyangka kamu setega ini. Kamu pembunuh. Andra, kamu pembunuh. Kamu udah ngebunuh Habibah. Sekarang lo berdua tahu kan siapa gue sebenarnya? Hah? Dan gue ya gak pernah biarin lo berdua keluar dari gedung ini hidup. Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku kalau kamu udah nikah sama Rizka selama ini? Kenapa kamu gak jujur sama aku sih, Indra? Karena gue tahu kehilangan lo, ngerti nggak? Gue takut lo tuh berubah pikiran. Kalau lo tahu gue udah pernah nikah dan gagal. Gagal? Bukannya selama ini kamu yang udah ngebunuh Rizka, iya kan? Kamu yang udah ngebunuh dia. Iya kan, Indra? Jujur sama aku, ngomong sama aku, iya kan? Karena nggak sengaja gue mergokin dia lagi telepon-teleponan sama orang di ruang rias. Tenang aja sayang. Pokoknya kamu gak usah khawatir. Aku akan kuras semua hartanya Andra. Pertama, aku akan jual perhiasan pemberiannya. Setelah itu mobilnya dan aku akan kuras semua hartanya Andra. Rizka! Mas? Mas, tenang ya mas. Lu tuh kurang ngajar banget sih. Hah? Mas tenang mas. Dasar wanita penipu kamu. Mas.
Di saat acara resepsinya sudah bubar. Orang-orang depan nggak ada. Lagi telepon sama cowok. Sayang, kamu sabar ya, sayang, kamu sabar ya. Seminggu lagi aku akan menghabiskan uangnya. Dan akhirnya, gue ketemu sama tukang sapu pas gue lagi nyeret dia. Gue nyuruh dia menanamnya di dalam tembok gedung ini. Itu alasan. Kenapa gue gak pernah mau pakai itu? Dan ini semua salah lo. Lo diem. Bawa. Yeah!